Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang ini Pak, sekarang Al-Kahfi ayat 28 ini juga masih yuridu iradah. Ini masih membahas tentang niat ya, atau kehendak. Iradah, wasbir. Ya, pelan-pelan Pak ya, kita membahas ayat ini pelan-pelan. Wasbir artinya sabar. Kata sabar itu di dalam Al-Quran ada kadang-kadang memakai bahasa sabar, tapi ada yang ada tambahannya. Wasbir, ada yang wastobir. Wasbir, ada yang dalam surat Toha ayat berapa itu ya? Wastobir itu apa bedanya? Wasbir, sobaro, wastobir itu asalnya juga sobaro, cuman ketambahan to, artinya sama, cuman ada sedikit tambahan. Ada satu kaidah ziyadatul ziyadatul huruf yatadulu ala ziyadatil makna. Tambahan huruf itu menunjukkan ada tambahan makna. Kalau ini membahas wastobir ini Pak, dalam surat Toha hampir terakhir itu kan wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir alaiha. Wa'mur ahlaka, suruhlah istrimu bis-sholati, untuk sholat, wastobir alaiha. Kan wastobir alaiha ini kalau pengajian ibu-ibu cocok, tapi nggak apa-apa, bapak-bapak ini lebih cocok lagi. Apa bedanya? Kalau wasbir, pertama Pak, kata sabar ya kan, itu identik dengan apa Pak? Susah ya kan, terus sulit. Apalagi Pak? Susah, sulit, sedih, semua nih. Kan gitu kan, disuruh sabar. Kenapa? Karena ada kesusahan. Sabar, kamu harus sabar. Kenapa? Ada kesulitan. Kamu harus sabar karena ada kesedihan. Sedih. Nggak mungkin senang-senang kok sabar, senang kan nggak disuruh sabar. Paling kalau naik mobil atau naik kereta nggak sabar Pak. Apa namanya? Pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, kan gitu, bukan sabar. Sabar itu identik dengan susah, sulit, sedih, kan gitu kan? Sabar. Oke, ini sedikit Pak, ke lari ke sini sedikit Pak ya. Wa'mur ahlaka bis salat, suruhlah istrimu untuk salat. Apa bedanya wasbir dengan wastobir? Kalau wasbir ini sabar biasa Pak. Kalau wastobir ini luar biasa. Sabarnya harus luar biasa, lebih lagi Pak. Jadi sabarnya menghadapi musibah itu lebih ringan dibanding sabarnya menghadapi istri untuk sholat. Loh, itu kata Allah. Ya, kenapa pakai toh? Kenapa? Karena perempuan itu biasanya untuk sholat banyak kali alasan. Sudah adzan, dek sholat sebentar, ini belum masak, sebentar masih nggak tahu, banyak kali lah. Wastobir, pakai toh. Ini bapak yang sudah nikah pengalaman kan? Oh enggak, kalau istri saya cepat kok, begitu adzan alhamdulillah, itu sah namanya kalau gitu kan. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, wasbir, sabarlah. Nafsaka, kalau ini Pak, saya kasih contoh dulu, kayak ini orang tebing dulu. Saya pernah cerita, dengar cerita dulu Pak, menyuruh istrinya, kayaknya orangnya nggak datang lah. Ya, jadi bapak suaminya rajin ke masjid, tiap hari ke masjid. Istrinya ya sholat entah kayak mana lah. Setiap suaminya mau ke masjid, dek nanti sholat ya,
Ya bang, masjid. Pulang ke masjid, sudah sholat dek? Sudah bang. Besok lagi ke masjid, sholat ya dek? Ya bang. Pulang kayaknya si suaminya itu agak ragu, bajunya masih kayak gitu, kayaknya tampang wudhunya juga nggak ada gitu loh. Udah sholat dek? Udah bang. Yang betul. Masa abang nggak percaya? Ya berhari-hari kayak gitu, akhirnya apa pak? Dicoba, dia apa pak? Ya telkom yang untuk sholat apa pak? Mekena ya. Itu dilipat rapi, dilipat rapi, taruh di situ. Nah, kalau dipakai mesti berubah susunannya, lipatannya. Berangkat lihat di masjid. Nanti sholat dek? Iya bang, aman lah pokoknya. Begitu pulang, assalamualaikum. Udah sholat dek? Udah. Yang betul, udah. Masa nggak percaya? Oke, dilihatlah telkomnya, lipatannya masih asli pak. Sini kamu sholat pakai telkom, berapa telkomnya? 1. Lah itu yang betul ditunjukkan, ternyata lipatannya nggak berubah, berarti belum. Nah sampai seperti itu sabarnya pak, bukan udah sholat belum langsung ditempel, pecah rumah tangga itu, berarti nggak sabar. Wastobirnya itu kayak gitu pak, nggak langsung ditempeleng, lari nangis pulang. Ya kan, itu sabarnya. Wastobir. Baik kesini pak. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina, bersama alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdakwah, berdoa kepada Rabb mereka. Terus yuriduna wajhah, sabarlah kamu bersama orang yang berdakwah. Anggaplah untuk dakwah ini ustadz atau komunitas, bisa pribadi ustadz atau bisa komunitas, anggap sajalah kelompok jamaah, atau katakanlah misalnya masjid, atau mungkin pengurus masjid dan lain sebagainya. Misalnya, sabarlah kamu bersama mereka yang dalam rangka dakwah kepada Allah, yuriduna wajah, yuridun mbak, dari wajah ridho ya, mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Sabarlah bersama orang, bersama komunitas, bersama pengajian yang semuanya adalah mengharap ridho Allah. Terus wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan muka. Maksudnya apa? Jangan kamu tinggalkan komunitas itu, orang itu yang berdakwah, jangan kamu tinggalkan. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya, jangan kamu tinggalkan karena kamu sibuk dengan duniamu, karena kamu mengharapkan duniamu. Ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu taati orang-orang yang hatinya lalai kepada zikir kepada Allah. Wa kana amruhu furuta. Baik, Bapak dan Ikhwan rahimakumullah, kalau sedikitlah istilahnya kalau kita bahas, berarti Pak, kenapa berarti ada kesulitan bersama Pak, bersama orang-orang yang yuriduna wajah ini ada susah, karena yuriduna wajah ada kesusahan, ada kesulitan, ada kesedihan. Banyak orang yang meninggalkannya, ditinggalkan. Kenapa? Karena di sana nggak ada dunia, ya, nggak digaji, saya nggak bisa kerja dan lain sebagainya.
ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang memang dalam hal ini Pak, yang ikhlas insya Allah bukan karena nggak ada gaji, tapi setan pinter ketika orang-orang ingin yuriduna wajah, setan nggak ridho Pak. Gimana caranya? Kalau urusan gaji nggak ada masalah, tapi cara setan masuk supaya orang itu pergi dari sini apa kira-kira? Apa kira-kira Pak? Dan kebanyakan gitu, bukan saya nggak bisa kerja, itu hanya 1-2. Yang kebanyakan apa? Sama-sama ikhlas, tapi satu dengan yang lain akhirnya apa? Gesekan. Ini yang paling banyak. Ngomong sedikit, tersinggung, pergi. Padahal awalnya sama-sama yuriduna wajah. Dan ini banyak kayak seperti itu Pak. Dalam satu jamaah juga seperti itu. Dalam satu organisasi juga banyak seperti itu. Walaupun bukan karena dunia, apalagi kalau sudah karena dunia lain lagi itu, sudah lebih lagi. Maka dalam surat Al-Hasr ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'a, kamu kira mereka itu kompak, padahal wa qulubuhum syatta, hatinya centang berenang. Kenapa? Masing-masing bukan yuriduna wajah, tapi yuriduna dunia. Oh, saya dapat kok sedikit, kok saya cuma segini, oh saya cuma ini, dan seterusnya. Itu cara setan untuk mengganggu. Baik, Rasulullah mengatakan innaka lan tunfiqu nafaqatan tabghadi bi wajhallah illa usibta 'alaiha. Sesungguhnya kamu berinfak yang berharap wajah Allah, tidaklah kalian berinfak yang berharap wajah Allah kecuali kamu pasti akan mendapatkan pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi fai imra'atin, sampai satu suap yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Ini ada dua ini Pak, ada dua hikmah dalam hadis ini. Hikmah yang pertama, semua perbuatan walaupun itu urusan dunia, kalau kita niatkan itu dapat pahala Pak, apapun, sampai ngasih makan. Itu pertama, ngasih makan keluarga. Yang kedua, di sini Rasulullah mengatakan taj'aluha fi fai imra'atika. Nah ini halo bapak-bapak yang sudah menikah nih, udah semua menikah ya, ada yang belum ya? Pernah nggak bapak-bapak nyuap makanan ke mulut istri? Itu Pak, hadis ini sebetulnya menyuruh itu. Kalau enggak, besok dicoba. Iya, hadisnya gitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan yang berharap wajah Allah, maka bernilai ibadah atau mendapatkan pahala, sampai kamu suapkan makanan ke mulut. Rasulullah, suami itu suap ke istri, kalau sebaliknya istri suap. Betapa mesranya keluarga yang seperti itu. Sekian kurang lebihnya maaf, kita akhiri dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.